Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi kita semua Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan coba membahas terkait dengan kelanjutan pengelolaan kinerja. Yang sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana tindak lanjut atau langkah pasca kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah terhadap guru masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, di sela-sela kegiatan pemantauan dan pembimbingan di sekolah timbul pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru terkait dengan pemilihan RHK ya, terkait pemilihan RHK. Ada beberapa indikator yang awalnya memang tidak atau kurang memahami pemilihan indikator. Nah, ternyata di platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu, itu sudah ada menu ya, sudah ada menu untuk edit pemilihan indikator RHK. Nah, nanti akan kita lihat Bapak dan Ibu sebelum kita nanti akan membahas di sini ya terkait dengan pengelolaan kinerja kita. Kalau kemarin di video sebelumnya sudah membahas ini observasi praktek kinerjanya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana terkait dengan menu kumpulan dokumen, ada pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan ya. Yang di sini seperti tadi saya sampaikan ada beberapa guru yang menanyakan apakah pemilihan indikatornya bisa kita rubah pada bulan-bulan ini ya ataukah tidak. Pada saat itu memang tidak ada menu untuk perubahannya. Baik, perlu diketahui Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sini ya Bapak dan Ibu. Oke. Ini motivasi saja nih Bapak Ibu ya untuk saya ya bahwa kita seorang pembelajar itu punya tema sukses itu harus melewati banyak proses bukan banyak protes gitu ya. Tetap semangat bagi kita semua Bapak Ibu. Baik, kita coba melihat ke sini Bapak Ibu. Nah, di fitur ini ya. Nah, ini sudah ada ini dari Merdeka, dari platformnya sendiri sudah ada informasi tentang edit rencana hasil kerja atau RHK di pelaksanaan kinerja untuk guru. Nah, ini ya. Bapak Ibu kalau kita baca di sini, fitur edit rencana hasil kerja RHK di tahap pelaksanaan pengelolaan kinerja telah tersedia di dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian lebih jelas, nah di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ada edit rencana hasil kerja pengembangan kompetensi, ini sudah disiapkan. Nah, tutorialnya di sini cara-caranya ya sudah dijelaskan. Baik, kemudian di sini ada edit hasil kerja tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya juga sudah disiapkan di sini. Ya, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengubah rencana hasil kerjanya. Oke, baik ya. Oke, ya. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu, kita melihat di bagian manakah gitu ya, di bagian manakah menu untuk edit RHK yang ada atau yang sudah dijelaskan di dalam menu PMM ini. Baik, kita masuk ke platform Merdeka Mengajarnya Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti ini tampilan PMM-nya ya, sudah tidak asing lagi untuk Bapak dan Ibu. Kita lihat di pengelolaan kinerjanya, kita masuk. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, ini agak ngadat sedikit. Ya, baik. Ini sudah tampil seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah tampil. Kita lihat sekarang seperti biasa kita masuk ke menu guru di sini. Kemudian nanti kita masuk sebagai pegawai. Nah, ini sudah saya jelaskan tampilan yang utama di video sebelumnya ya. Kita masuk ke sebagai pegawai di sini. Nah, baik. Kita akan fokus membicarakan bagaimana yang tadi dijelaskan untuk mengubah pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan, dan sekaligus nanti akan dijelaskan apakah dokumen-dokumen yang sudah kita pilih itu kita kumpulkan pada saat ini atau bulan ini, di bulan Maret ini ya Bapak Ibu, ataukah nanti begitu ya.
ataukah nanti. Baik, padahal bisa kita lihat dari lini masanya saja Bapak dan Ibu ya. Di lini masa itu sudah terlihat kalau kita masuk di lini masa di awal itu ada seperti di beranda di sini. Nah, ini. Ya, ini kita bisa lihat di sini artinya apa? Pekerjaan kita bisa kita mulai dari Februari sampai bulan Juni, ya. Nah, artinya ketika kita akan mengerjakan pengembangan kompetensi terkait dengan pemilihan RHK dan tugas tambahan pun kita bisa menggunakan jadwal yang sudah ditetapkan itu. Baik, kita langsung ke sini. Klik kumpulkan. Nah, baik. Di manakah menu untuk ubah rencana aksinya? Nah, ini Bapak Ibu. Ini kemarin tidak ada ya. Di awal Maret kemarin diumumkan bahwa ada menu ubah rencana hasil kerja. Untuk mengubah apa? Mengubah rencana hasil kerja yang sudah dipilih ini. Oke, kalau ini sudah dipilih 3 indikator RHK ya Bapak dan Ibu, mungkin ini yang dianggap oleh guru tersebut yang mudah gitu ya. Kemudian lebih fokus ke refleksi begitu ya. Karena kalau kita lihat di sini pemilihannya ke komunitas belajar, memang diharapkan Bapak dan Ibu terutama setelah selesai melaksanakan kegiatan observasi ya, lebih banyak nanti kita melaksanakan refleksi, masukan dari kepala sekolah, mungkin saja bisa kita ambil juga, kita minta pertimbangan dari pengawas sekolah. Melalui apa kegiatan pembahasannya? Mungkin bisa melalui komunitas belajar di sini. Nah, kebetulan ini 3 pemilihan yang sudah diambil oleh guru tersebut. Ini kita coba cek dulu ya. Dicek di sini. Oh, ini sudah ada yang diunggah Bapak dan Ibu ya. Artinya ini sudah dilakukan nyicil begitu ya, sudah dilakukan. Ini sudah mendapatkan 2 sertifikat, maka ini dicicil untuk diunggah, tinggal 2 lagi pelaksanaannya. Mungkin nanti dilaksanakan di bulan berikutnya. Baik, kita kembali dulu. Nah, kita contohkan bagaimana mengubah rencana aksi ya, atau bagaimana mengubah rencana hasil kerja. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Kita coba ya. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada notifikasi. Pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana, agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan. Nah, jika ini sudah dikomunikasikan, mana yang mau dirubah, silakan Bapak Ibu klik saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Selanjutnya tinggal klik saya sudah diskusi. Ya, maka nanti menu itu akan kembali ke menu semula untuk memilih kembali rencana hasil kerja yang kira-kira Bapak Ibu anggap itu mudah. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena ini sudah dilakukan pemilihannya, ya, saya sudah komunikasi dan konfirmasi terkait dengan pemilihan ini. Ini katanya sudah deal begitu ya, ada 3. Kalau sudah deal seperti ini ya silahkan dilanjutkan saja gitu ya. Cuman harus diketahui bahwa total poin yang harus Bapak Ibu peroleh yaitu 32 poin paling sedikit ya. Oke, saya menganjurkan silahkan ambil RHK yang kira-kira memang terjangkau oleh Bapak dan Ibu ya. Artinya RHK itu memang bisa dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Nanti akan kita lihat beberapa RHK apa yang bisa kita lihat, bisa kita pilih begitu ya. Karena tidak semua RHK mungkin Bapak Ibu bisa bisa Bapak Ibu laksanakan begitu ya. Nah, setelah perjalanan beberapa bulan ini ya, dua mau masuk 3 bulan, ternyata kok susah ya Pak. Nah, kan gitu ya, kok susah ya untuk mencari ini. Maka silakan Bapak Ibu untuk bisa dikoreksi kembali ya, Bapak dan Ibu dikoreksi kembali. Nah, kita lihat di bukti dukung rencana hasil kerjanya kan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada 18.
pemilihan RHK-nya, ya. Yang pada saat itu memang banyak sekali ada yang memilih, misalnya seperti ada yang memilih terkait dengan kegiatan telaah. Nah, di sini ya. Melalui di sini Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Ini mungkin agak sedikit sulit ya Bapak Ibu lakukan. Ada lagi meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach. Nah, ini. Nah, ternyata ini tidak sembarangan Bapak dan Ibu ya. Ini tidak semua guru bisa melaksanakan ini karena ternyata ini ada persyaratan di sini ya. Nih, ada persyaratan meningkatnya melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten, berarti sudah punya kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar, juga sudah memiliki perangkat ajar yang sudah diterbitkan di PMM. Sama dengan memiliki peran sebagai cerita pendek. Nah, ini juga cerita pendek yang sudah ada di PMM. Itu beberapa persyaratannya. Mungkin beberapa poin atau beberapa pilihan RHK yang mudah dan bisa Bapak Ibu lakukan seperti kegiatan komunitas ya, kemudian seminar, kemudian diklat mungkin itu ya untuk mengawali pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja di 6 bulan ke depan ini. Oke, itu Bapak dan Ibu ya, silahkan nanti ini disesuaikan yang kira-kira kalau kemarin sudah pemilihannya yang kira-kira dianggap sulit, silahkan sesuaikan sesuai dengan bukti dukung RHK yang Bapak Ibu pilih. Nanti ini linknya akan saya berikan di keterangan YouTube-nya ya Bapak dan Ibu. Apa saja pemilihan RHK, kemudian bukti dukungnya seperti apa nanti akan dijelaskan. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu ya, yaitu terkait dengan pemilihan RHK ya, ini bisa diubah. Kemudian ketika sudah diubah, contoh tadi yang saya contohkan ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai komunitas belajar. Jika Bapak Ibu dari bulan Januari, Februari, Maret ini sudah memiliki sertifikat, silahkan untuk diunggah di sini ya. Dengan tadi caranya seperti ini. Kita klik lanjut, kemudian silahkan diunggah. Tetapi dengan catatan di sini tidak diklik kumpulkan ya, tetapi disimpan draft dulu. Nanti kalau ini sudah terunggah semua ya tagihannya, baru Bapak Ibu klik kumpulkan. Baik. Kemudian satu lagi Bapak dan Ibu ada tugas tambahan. Nah, kita coba lihat ya. Ini tugas tambahan, saya klik kumpulkan. Nah, di sini pun sama, ini sudah ada ubah rencana hasil kerja. Mungkin yang tadinya Bapak Ibu pemilihannya banyak di sini ya, ada ekstrakurikuler, ada tim penanganan kekerasan, kemudian ada guru piket, ada laporan bendahara ya. Karena saking banyak kemudian direpotkan untuk membuat laporan karena yang diminta ini laporan untuk tugas tambahan. Kita lihat di sini. Nah, ini yang diminta adalah laporan disertai surat keputusan. Artinya, setiap kali Bapak Ibu memilih satu tugas tambahan, maka harus dilengkapi dengan laporan sebagai bukti dukungnya. Nah, silakan saja Bapak dan Ibu ini dipertimbangkan kembali. Jika memang mau dirubah sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu, silakan klik ubah rencana hasil kerja sama seperti tadi, memastikan sudah komunikasi dengan atasan. Kemudian Bapak Ibu klik saya menyatakan bahwa sudah berdiskusi, kemudian klik saya sudah diskusi. Maka nanti akan kembali ke menu awal untuk pemilihan tugas tambahan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kemudian kapan mengumpulkan sebaiknya untuk tugas tambahan ini karena perhitungan kita dihitung dari Januari sampai dengan Juni, 6 bulan pengelolaan kinerja ini dikumpulkan nanti pada bulan Juni gitu ya untuk tugas tambahannya. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu sekilas lanjutan dari penjelasan saya terkait dengan pengelolaan kinerja dan pelaksanaan kinerja yang harus Bapak Ibu lakukan ya.
dari kegiatan observasi kelas, kemudian pengumpulan dokumen dan tugas tambahan. Demikian, semoga tutorial ini bisa membantu Bapak dan Ibu ya untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja selanjutnya. Tetap semangat, sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Tetap semangat, salam pembelajaran, salam sehat selalu. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.